إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فإن من توفيق الله للعباد أن يوفقه للعمل الصالح. Sesungguhnya di antara taufik dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yaitu Allah memberikan hidayah, memberikan taufik kepada hambanya untuk melakukan ibadah, untuk melakukan amalan soleh, untuk melaksanakan salat, puasa, dan amalan-amalan yang lainnya dari amalan-amalan soleh. Ini adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik. Karena banyak jutaan bahkan miliaran orang di dunia ini yang mereka tidak diberikan taufik dan tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal itu. Atau di antara mereka ada yang mengetahuinya akan tetapi tidak mampu untuk melakukannya, malas untuk melakukannya. Tatkala seorang diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah, maka ini adalah kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah seorang melakukan suatu amalan, di sana ada perkara yang tidak kalah pentingnya, yaitu perkara diterima amalan tersebut atau tidaknya. Sehingga para orang-orang terdahulu, para as-salaf, mereka lebih mementingkan terhadap diterimanya suatu amalan daripada amalan itu sendiri. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Kanu liqabulil amal ashaddu ihtimaman minkum bil amal." Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya orang-orang terdahulu dari para as-salaf, mereka lebih mementingkan terhadap diterimanya suatu amalan daripada kalian mementingkan terhadap amalan. Artinya ini adalah dari dalamnya fikih mereka dan keluasan pemahaman mereka, bahwasanya mereka itu lebih mementingkan bagaimana amalan itu diterima daripada seorang memperbanyak suatu amalan. Betapa banyak orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang banyak, akan tetapi tidak dibangun, tidak memperhatikan terhadap perkara diterima atau tidaknya amalan tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara diterima atau tidaknya suatu amalan ini juga memang perkara yang penting. Akan tetapi seorang dia tidaklah bisa memastikan, seorang tidaklah bisa menghukumi kalau amalannya itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal itu tidak bisa diketahui? Karena ini adalah perkara yang gaib. Karena ini adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena ini adalah perkara yang kita tidak mengetahui ilmunya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan penjelasan atau ada wahyu turun kepada kita karena kita bukan seorang nabi. Tidak ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, ya fulan, amalan salatmu tadi pagi salat subuh sudah diterima. Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala kalau amalan seseorang itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah hukum dari Allah. Karena ini adalah hal yang gaib yang kita tidak bisa untuk mengetahuinya. Sehingga tatkala ada orang yang mengatakan, bagaimana salatmu diterima atau tidak, bagaimana Allah? Bagaimana puasamu diterima atau tidak, bagaimana Allah? Kemudian dikatakan, kalau begitu kamu orang yang ragu. Itu tidak seperti itu. Bukanlah orang yang tidak mengetahui amalannya diterima atau tidak, itu bukan orang yang ragu. Keraguan itu lain, dan diterima atau tidaknya amalan ini masalah yang lain. Sehingga bukanlah orang yang ketika ditanya dia tidak mengetahui kemudian dikatakan kamu adalah orang yang ragu dalam ibadahmu. Ini bukan seperti itu. Sehingga jangan sampai salah dalam memahami dalam perkara ini. Kenapa seorang tidak mengetahuinya? Karena ini adalah hal yang gaib, adalah perkara yang hukumnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Jangankan kita, para sahabat saja mereka tidak mengetahui. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, wallahi law a'lamu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidah ahabbu ilayya minal maut. Demi Allah, seandainya aku mengetahui bahwasanya Allah menerima dariku satu sujud, maka itu lebih saya cintai daripada kematian. Begitu pula Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi la an astayqin anna Allah taqabbala minni salatan wahidah ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Seandainya aku yakin kalau Allah menerima satu salatku saja, satu salat saja diterima oleh Allah, saya yakin itu diterima, itu lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Sehingga perkara diterima atau tidaknya amalan seseorang itu adalah hukum dari Allah, bukan hukum dari manusia. Sehingga seorang tidak bisa mengetahui ilmunya, tidak bisa mengetahui hakikatnya, apakah amalannya itu diterima atau tidak. Yang menjadi kewajiban kita adalah beribadah, melaksanakan ibadah, melaksanakannya sesuai dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, maka sudah gugur kewajiban darinya melaksanakan suatu kewajiban. Disertai dengan doa, disertai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menerima amalannya. Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah amalan-amalanku. Sehingga di antara ucapan yang warid dari sebagian para ulama as-salaf setelah selesai bulan Ramadan, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan dari kami dan dari kalian. Doa hanya sekedar doa, tidak bisa memastikan. Karena tidak ada yang bisa memastikannya. Ini adalah hukum ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun seorang tidak bisa memastikan amalan yang dia lakukan, puasa yang dia lakukan itu diterima oleh Allah, akan tetapi di sana ada tanda-tanda, ada alamah kalau amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda tersebut, yang pertama yaitu seorang cinta kepada amalan itu dan dia merasa lapang dada dengan amalan yang dia lakukan. Artinya apa yang dia lakukan itu dia senang, dia menyenangi amalan yang dia lakukan. Dia senang kepada sholat, dia senang dengan puasa, dia senang dengan membaca Al-Quran. Tatkala seorang cinta dan senang dengan amalan tersebut, apa yang dia lakukan, insya Allah amalannya diterima. Dan dia merasa insyirahus sadar, merasa lapang dadanya, merasa lapang hatinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu tanda kalau amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka benci dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala fa ahbata a'malahum, maka Allah pun menggugurkan amalan-amalan mereka. Inilah keadaan orang-orang yang benci, orang-orang yang tidak senang dengan ibadah, orang-orang yang tidak senang dengan amalan yang dia lakukan. Dia merasa berat, merasa sempit dengan amalan yang dia lakukan. Allah gugurkan amalan-amalannya, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan orang-orang yang tidak senang dengan amalan yang dia lakukan. Sehingga kalau kita ingin amalan-amalan kita diterima, cintai amalan yang kita lakukan. Apakah itu amalan yang dianggap ringan ataupun yang besar. Jangan menyepelekan suatu amalan, jangan merendahkan suatu amalan. Cintai dan senangi, muliakan dan agungkan amalan tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan yang kita lakukan. Lihat orang-orang munafik. Orang-orang munafikun, mereka banyak ibadah. Mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dibangun di atas kecintaan. Tidak dibangun karena mereka mahabbah, senang dengan amalan tersebut. Mereka melakukannya karena malas. Mereka melakukannya karena terpaksa, karena berat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menggugurkan amalan-amalan mereka. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan Allah membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila shalah, dan apabila mereka mendirikan salat, qamu kusala, mereka mendirikannya, mereka melaksanakannya dengan dalam keadaan malas, tidak senang, tidak cinta dengan salat, tidak senang dengan amalan salat tersebut. Tapi orang yang beriman, seorang mukmin, ketika datang waktu salat, dia senang dengan datangnya waktu salat. Ketika dikumandangkan azan, dia bersiap-siap untuk melaksanakannya, berwudu, melaksanakan salat sunnah dan seterusnya. Dia senang dengan amalan-amalan yang dia lakukan. Tapi orang-orang munafik, mereka terpaksa, mereka takut kalau mereka tidak melaksanakannya akan diperangi, dan mereka melakukannya karena malas. Yura'unan nas, mereka riya dalam melaksanakan sholat tersebut karena ingin dilihat, dianggap sudah menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak ingat, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Sehingga tatkala seorang ingin amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, cintailah amalan itu. Senangilah amalan yang kita lakukan, dan ini adalah keadaan seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang selanjutnya, di antara tanda-tanda amalan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang takut kepada Allah. Seseorang takut dan khawatir kalau amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun, wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Rabb mereka, dan orang-orang yang memberi terhadap apa yang diberikan kepada mereka, wa qulubuhum wajilah. Ini syahidnya. Dan hati-hati mereka itu wajilah, ay khaifah, takut, khawatir bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan, dan orang-orang yang mendahului dalam melakukan suatu amalan kebaikan. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, wa qulubuhum wajilah. Hati-hati mereka itu takut.
Apakah mereka ini orang-orang yang minum khamr dan orang-orang yang mencuri? Apakah mereka ini orang-orang yang berzina dan yang melakukan dosa dan kemaksiatan? Kata Rasulullah, la ya bintas Siddiq. Bukan, wahai anaknya As-Siddiq. Humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yataqabbala minhum. Bahkan mereka itu orang-orang yang hatinya takut, yaitu orang-orang yang salat, orang-orang yang puasa, orang-orang yang bersedekah, dan hati mereka takut, dan mereka takut kalau Allah tidak menerima amalan mereka. Sehingga salah satu ciri amalan seorang itu diterima yaitu dia takut kepada Allah, dia khawatir kepada Allah kalau amalannya tidak diterima. Ini bukan artinya mereka jelek amalannya. Amalan-amalan mereka baik. Keikhlasan mereka insya Allah sempurna. Mereka orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang baik amalannya. Tapi bersamaan dengan hal itu mereka takut kepada Allah kalau amalannya tidak diterima. Karena mereka orang yang bukan orang yang ujub dengan amalannya, bukan orang yang bangga dengan amalannya, tapi mereka menganggap amalannya itu tidak ada apa-apanya. Amalan kita itu sedikit, amalan kita itu tidak ada apa-apanya, sehingga kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan seorang mukmin yang sebagaimana disebutkan oleh Al Hasan Al Basri rahimahullah, innal mu'mina jama'a bainal ihsani wal isfaq. Sesungguhnya orang yang beriman itu mengumpulkan antara melakukan kebaikan, antara melakukan ihsan, dan dia takut kepada Allah. Dia banyak melakukan amalan kebaikan, tetapi dia khawatir kalau Allah tidak menerimanya. Wa innal munafiq wa innal kafir jama'a bainal isaati wal amn. Adapun orang kafir atau orang munafik, maka mereka mengumpulkan antara melakukan kejelekan dan mereka merasa aman. Sudah amalannya jelek tapi dia aman, diterima atau tidak diterima terserah. Yang penting dia sudah melakukannya. Dalam keadaan amalannya itu dia dibangun di atas riya, dalam melakukannya malas, dalam melakukannya, dan dia tenang, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang mukmin dia melakukan kebaikan, dia melakukan ihsan, dan dia takut kalau amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda amalan itu diterima oleh Allah yaitu amalan itu memberikan pengaruh di kehidupan dunia ini. Amalan itu ada pengaruhnya. Apa itu pengaruhnya? Yaitu seorang merasa keimanannya bertambah. Seorang merasakan keimanannya semakin kuat. Seorang merasa lapang dada dengan ibadah yang dia lakukan. Dan seorang menghindarkan dirinya, atau seorang dengan amalnya tersebut menghindarkan dia dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Inilah pengaruh dari amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pengaruhnya, ada atharnya, yaitu diantaranya memalingkan, menjauhkan seseorang dari perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang jelek. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab dan dirikanlah salat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan melarang seseorang dari perbuatan yang keji dan dari perbuatan yang mungkar. Artinya seorang yang salatnya betul-betul ditegakkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia dijauhkan dari perbuatan dosa. Salatnya ada pengaruhnya, puasanya ada pengaruhnya. Itulah tanda-tanda amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan pengaruh keimanannya, dia merasakan keimanannya bertambah. Itulah tanda-tanda amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga datang dari sebagian para ulama as-salaf, mereka mengatakan innalil hasanati dhiya'an fil wajh wa nuran fil qalb wa quwwatan fil badan wa si'atan fil rizq wa mahabbatan 'indal khalq. Kata para ulama as-salaf, sesungguhnya amalan kebaikan itu memberikan pengaruh, yaitu cahaya yang terang pada wajah seseorang dan cahaya yang menyinari hatinya.
Dan di antara pengaruh dari kebaikan itu akan menyebabkan kekuatan pada tubuhnya dan keluasan pada rezekinya dan juga kecintaan di kalangan manusia. Inilah pengaruh-pengaruh dari amalan-amalan yang soleh tatkala amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu taala ay yataqabbala minna innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda diterimanya amalan seseorang yaitu dia mengikutinya dengan amalan kebaikan setelahnya. Itba'ul hasanah bil hasanah, mengikuti amalan kebaikan dengan amalan kebaikan selanjutnya. Artinya tatkala seorang setelah selesai melakukan suatu amalan, dia lanjutkan dengan amalan kebaikan yang selanjutnya. Ini adalah tanda dan alamah kalau amalan seseorang itu diterima, yaitu dia mengikutkan amalan kebaikan dengan amalan kebaikan setelahnya. Oleh karena itu, kenapa Rasulullah SAW mengatakan man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa setahun. Itu adalah termasuk dari itba'ul hasanah bil hasanah, mengikutkan amalan kebaikan dengan amalan kebaikan. Setelah selesai puasa Ramadan, dia ikutkan dengan puasa lagi selanjutnya. Itulah tanda kalau amalan puasa seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti dengan amalan kebaikan selanjutnya. Walaupun tidak sebulan. Berbeda dengan puasa Ramadan, puasanya hanya 6 hari. Tetapi seorang istimrar, artinya seorang terus-menerus istiqomah dalam melakukan suatu amalan. Begitu pula kenapa ada salat-salat rawatib, salat-salat sunnah setelah salat wajib. Itu dari itba'ul hasanah bil hasanah, mengikutkan amalan suatu kebaikan dengan amalan kebaikan selanjutnya. Setelah melaksanakan sholat, ada sholat sunnah lagi. Setelah puasa Ramadan, ada puasa sunnah lagi setelahnya. Itulah namanya mengikutkan kebaikan dengan amalan kebaikan. Dan itu tanda kalau seseorang itu amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang sudah terbiasa di bulan Ramadan dengan berpuasa, lanjutkan puasa-puasa selanjutnya. Dalam setiap bulannya di sana ada puasa-puasa sunnah. Apakah puasa Senin Kemis ataupun kalau tidak 3 hari, paling minimalnya 3 hari dalam setiap bulannya dia puasa. Dan di sana seorang yang terbiasa dengan qiyamul lail, salat tarawih di malam hari bulan Ramadan, dia lanjutkan lagi dengan qiyamul lail, salat malam di setelah bulan Ramadan, walaupun hanya witir, walaupun hanya salat witir saja, termasuk dihitung dia melaksanakan salat malam. Seorang yang terbiasa dengan membaca Al-Quran, lanjutkan setelahnya, jangan berhenti setelah bulan Ramadan, jangan munqati, jangan terputus. Kita masih hidup, kita masih punya perjalanan yang sangat panjang untuk menuju perjalanan ke negeri akhirat yang diisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya lakukan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang dia mampu. Yang penting seorang jangan sampai dia terputus dari melaksanakan amalan soleh, melakukan mengisi hari-harinya kepada apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu tanda bahwasanya amalan seorang itu diterima oleh Allah, mengikuti suatu amalan dengan amalan kebaikan setelahnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sebagian dari tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya amalan-amalan seorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seorang sekali lagi tidak bisa memastikan, tetapi para ulama menyebutkan tanda-tanda kalau seorang itu amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nasallallahu ta'ala yataqabbala minna innahu huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin walhamdulillahi rabbil alamin.